Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Kali ini kami bertiga, saya sendiri Aris Angger Pangestu dan Bapak Saiful Arifin dan Bapak Saifoni akan memberadakan proses kucing. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat video ini untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Kali ini kami bertiga, saya sendiri Aris Angger Pangestu dan Bapak Saiful Arifin dan Bapak Saifoni akan memberadakan proses kucing. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat video ini untuk kedepannya. Terima kasih. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana Pak Saiful hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, kabarnya hari ini sehat, baik. Pekerjaan gimana? Pekerjaan alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Sudah siap Pak ya? Insya Allah sudah siap. Hari ini saya di sini sebagai observer akan mengobserver dengan Pak Saifoni akan melakukan percakapan kucing. Ya. Oke. Ya. Dengan sebagai coach dan Pak Saifoni sebagai kucingnya. Ya. Dan berhubungan dari pelaksanaan kita nanti perlu diingat ada 3 komponen Pak. Ada kompetensi, di situ ada persen atau kehadiran penuh, dan kemudian mendengarkan dengan aktif dan melanjutkan pertanyaan yang berbobot. Ya, ya. Dari 3 elemen itu ada ini sedikit mengulas titik hal yang kemarin Pak, berhubungan dengan tugas observer saya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan pelaksanaan ini nanti. Yang pertama adalah mengenal praktek kucing yang Bapak laksanakan, kemarin. Ya, kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Iya, ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dan akan saya jawab ini. Perasaan waktu saya melakukan coaching yang dahulu itu sebenarnya saya bingung Pak. Ini saya itu harus pakai apa dulu dan bagaimana itu pelaksanaannya. Karena itu di awal-awal saya mengadakan kegiatan coaching. Ya. Jadi yang berikutnya adalah gini Pak, dari kegiatan Bapak kemarin itu yang kurang menurut Bapak itu yang apa? Ya Pak, dari ketiga kompetensi itu kalau menurut saya sendiri, saya ini merasa itu yang paling sulit itu adalah mencari pertanyaan berbobot, itu karena sulit. Kalau menurut saya pertanyaan berbobot itu kan ini nanti bisa memantik kunci itu ya, itu sulit sekali menurut saya untuk diterapkan. Oh gitu. Terus ini terakhir Pak ya, terakhir dari saya, apa yang Bapak inginkan dari kucing nanti hari ini? Iya ya. Jadi kesempatan kali ini saya nanti akan melakukan coaching dengan Bapak Saifoni. Nanti saya itu ingin di sini berjalan lancar dan sesuai dengan alur tirtanya. Jadi alur tirta itu saya nanti berharap bisa berjalan lancar, runtut ya. Jadi di situ bisa sesuai dengan alur tirtanya dan menghasilkan yang terbaik. Oh gitu. Terima kasih. Semoga harapan Pak Saiful akan berhasil. Ya Pak Saiful, semoga kucing kali ini berjalan dengan lancar
dengan apa yang jenengan harapkan. Iya. Monggo Pak Saiful, saya persilahkan untuk melaksanakan kegiatan. Iya. Terima kasih Pak waktunya. Ya, saya akan melakukan kegiatan coaching. Di Pak Haris, mohon nanti diberikan masukan setelah kami melakukannya. Jadi ini sekarang kita melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum Pak Saikoni. Waalaikumsalam Pak Saiful. Gimana Pak kabarnya ini? Alhamdulillah. Sudah beberapa hari kemarin Pak ya kita bertemu. Sekarang kita bertemu lagi di kegiatan coaching yang kedua ini Pak ya. Jadi Pak Koni kemarin itu sempat WA ke saya sebenarnya ya. Iya Pak. Ke saya, kemudian saya lihat di situ apa di situ, tapi belum menjelaskan ya Pak ya. Belum. Jadi, iya. Saya ingin ketemu gitu aja yang hari ini. ya. Hari ini. Nah, kemudian gini Pak. Jadi Bapak bisa sampaikan kira-kira mau bicara tentang apa, ngobrol tentang apa dengan saya di sini, nanti bisa membantu Pak apa yang menjadi permasalahan dari Pak Koni. Iya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Ibu ya, iya, mungkin iya. mengganggu waktu Pak Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi saya ngecat kemarin, Iya. terus kita sekarang sudah ketemu Pak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oke, Sekali Pak. lagi sebelumnya mohon maaf apabila hari ini mengganggu Oh iya, Pak. waktunya Pak Ibu ya. Ya, sudah menghubungi saya, sangat terima kasih Pak. Ya. Saya juga terima kasih banyak. Jadi begini Pak Ibu. Jadi itu saya itu ada permasalahan pada diri saya sendiri. Ya. Itu. Apa Pak ya? Jadi saya ingin ngobrol, mungkin dengan ngobrol dengan Pak Ipul nanti dapat solusi dari Pak Ipul atau bagaimana tentang permasalahan saya. Permasalahan saya itu gini Pak Ipul. Jadi saya itu ketika Jangan tegang Pak, kelihatannya kok serius banget iya, itu. karena Santai gitu Pak lah. bukannya begitu Pak Ipul. Tadi saya itu malu dengan diri saya sendiri gitu Pak Ipul. Kenapa harus malu? Gini loh, Harus Pak Ibu. pede itu Pak. Ya. Masalahnya gini Pak Ipul. Jadi di sekolah saya itu kan semua dewan guru itu ada gilirannya untuk menjadi pembina upacara Pak Ipul. Oh iya iya. Nah, di situ Iya, ketika saya itu dapat giliran, iya. saya itu nggak berani, Pak. Nggak berani itu pegang mic gitu, Pak Ibu. Oh, ini logat Maduranya keluar ini. Karena saya itu Berani, Pak, beban ya? kan harus saya, Pak ya. Oh iya. Jadi. Kenapa? Itu kenapa gitu loh. Jadi kan saya juga malu dengan diri saya sendiri, dengan kepala sekolah, dengan teman sekolah. Saya malu, kenapa saya nggak berani itu loh. Itu saya ingin bertemu dengan Ibu agar gimana sih caranya saya bisa berani gitu loh Pak Ibu. Jadi tujuan saya itu seperti itu. Jadi gitu. biar Ya, berani. saya bisa memahami Pak. Jadi apa itu yang jadi perasaan Bapak ya. Jadi memang kadang orang itu tidak sama Pak. Jadi ini kebetulan terjadi pada Bapak ya. Tidak berani. Intinya adalah di situ berarti kurang pede gitu Pak ya. Nah, kurang pede dalam kegiatan itu di depan orang banyak, siswa, guru begitu Pak ya. Nah, kemudian Mbak Saikoni dengan keadaan yang kurang pede tadi, kira-kira Pak Saikoni tahu nggak penyebabnya itu apa Pak? Iya, perasaan saya itu mana ya Bapak ya? Saya itu melihat ketika saya di depan itu megang mic, mungkin apa demam mic atau yang dikatakan demam mic itu Pak Ibu ya? Demam panggung. Demam mic, demam panggung. Oh iya iya. Megang mic saja. Apalagi sampai megang panggung segitunya ya. Itu. Oh, luar biasa ini berarti demam panggungnya. Iya Pak Ibu. Jadi terus gimana itu Pak Ibu? Jadi ya saya bingung juga. Padahal kan itu sudah kegiatan kita sebagai guru di depan kelas. Iya iya. Tapi kenapa? Kenapa saya ketika dikasih tugas ataupun dapat giliran jadi pembina upacara tiap hari Senin itu, saya selama ini jadi belum banyak alasan saya itu, ya gitu lah, banyak saya nggak jadi pembina upacara gimana gitu, karena itu tadi perasaan saya itu gimana nanti di depan saya ngomong apa, bagaimana dan nah, akhirnya saya
apalah alasannya sakit perut dan seterusnya. Jadi, Kan lama-lama langsung- juga malu, Pak. langsung cari alasan lah supaya Iya, pokoknya tidak ada di situ seperti apa saya kalau sudah mulai baru kita masuk. Itu jadi Nah, itu- gimana itu? itu cara lama Pak sebenarnya. Ya padahal loh, setiap hari loh saya kan Iya, juga iya. di dalam kelas, Ya. di depan kelas Oke, menyampaikan Pak. materi. Ya. Saya mungkin sudah tahu Pak ya maksudnya. Terus begini Pak, kira-kira dari tadi Bapak itu sebenarnya kan pingin sekali Pak ya. Pingin Kepingin sekali, itu iya. bisa menjadi apa tadi? Pembina upacara. Pak ya. Maksudnya ngomong di depan orang dengan iya. sangat lancar gitu Pak ya. Iya, berani. Kira-kira itu Pak untuk menuju ke sana itu Pak Saikoni ini yang dibutuhkan apa? Membutuhkan apa supaya di perkiraan Pak Ikoni? Saya itu supaya bisa ini saya butuh apa gitu. Sudah mungkin pikiran Pak. Kiranya gimana? Kalau saya angan-angan sebenarnya Pak, ya itu tadi kembali lagi. Saya itu kan juga seorang guru Pak Ibu. Oh iya. Seorang bener lah. guru. Itu pintar ngomong Pak ya. Setiap hari Itu. itu menyampaikan materi di dalam kelas, memberikan motivasi kepada anak didik juga di dalam kelas, di depan kelas, dan memberikan nasihat pada anak-anak. Itu kan Iya ya. kalau itu saja bisa, kenapa di luar saya tidak bisa? Iya. Seharusnya saya juga bisa. Hmm. Nah, terus saya angan-angan lagi. Kalau mungkin ini cuma perasaan saya Pak Ibu. Iya ya. Jadi baper gitu ya. Ya, Mungkin baper. Jadi seolah-olah kalau saya ngomong itu semua ada yang mendengarkan. Nah, belum tentu Pak Ibu ya. Yang ngomong di depan itu mungkin itu saya pikir lagi. Oh, iya ya, saya ngomong di depan mungkin juga nggak ada yang mendengarkan. Itu saja mungkin asumsi itu yang saya tanamkan itu angan-angan saya nanti akan coba itu Pak. Mungkin angan-angan itu bisa membuat saya lebih berani tampil untuk mengawali awal mula saya bisa tampil aja di depan. Oh, iya. Menghilangkan paradigma atau baper saya pada itu anggap saja seperti anak-anak di kelas gitu Pak Ibu. Oh, Jadi itu ada yang dalam unek-unek saya setelah ngobrol dengan Pak Ibu tadi, itu rencana saya gimana Pak? itu tadi. Oh, jadi Saya angen-angen, saya pikir-pikir, iya ya, saya tiap hari di kelas ngomongnya are-are. Iya. Di luar kan juga sama, Iya. ngomongnya are-are. Iya. Anggap aja nggak ada guru yang lain loh, saya ngomongnya are-are. Iya. Mungkin kayak gitu. Pak Ibu. Jadi ini Pak, jadi sebenarnya sudah terpikirkan Pak ya. Iya, Cuma kira-kira Pak Saikon ini kalau ingin bisa itu kebutuhannya Pak. Kebutuhan itu maksudnya perlu dukungan apa enggak? Kira-kira itu siapa itu Pak yang bisa mendukung Bapak, atau mungkin di situ lihat-lihat video referensi atau bagaimana itu Pak? Kira-kira yang sangat dibutuhkan pertama itu apa Pak? Supaya Bapak itu bisa pede lah nanti. Pede ya. Iya. Yaitu menganggap mereka itu anak didik yang ada di kelas begitu. itu. Ya, itu berarti- mungkin yang ya intinya menghipnoterapi kita Iya ya, berarti menyamakan audien gitu Pak ya. Iya. Iya, anggap saja nggak ada orang, nggak saja Orang gitu. atau seperti di dalam kelas itu Pak Itu Ibu. bisa memunculkan rasa percaya diri Pak ya. Iya. Nah, oke. Jadi Pak ini sekarang kayaknya sudah sudah menemukan apa itu masalah ya kebutuhannya, kemudian sudah mulai tahu lah intinya, oh ini harusnya diginikan gitu Pak ya. Iya. Ya. Terus Pak ini sekarang coba, karena tadi sudah menemukan itu Pak, coba kita diskusikan sebentar Pak. Kira-kira Pak dengan tadi kita menganggap orang audien itu sama gitu ya, sama dengan murid. Nah, itu kira-kira Bapak itu latihannya nanti gimana? Apa di rumah, di depan kaca atau bagaimana itu? Sudah punya gambaran nggak? Ya itu kan itu setiap hari Senin Pak ya. Iya. Setiap hari Senin itu kan petugas upacara setiap hari Senin giliran dan giliran. Iya. Nah, selama Selasa sampai Sabtu itu kan kita di dalam kelas. Iya. Nah, rencana saya seperti itu Pak. Jadi ketika di dalam kelas itu saya bayangkan itu ketika upacara menjadi pembina upacara. Di halaman gitu. Iya. Bayangkan di halaman. Ya, itu saya punya rencana seperti itu. Jadi Iya. ketika saya masuk dalam kelas itu akan saya bayangkan bahwasanya
saya nanti itu menjadi pembina upacara. Eh, Itu dalam pikiran terbesit seperti itu. Jadi nanti ketika jadi pembina upacara pun saya juga seperti di kelas. oh begitu. Itu rencana saya seperti itu. Rencananya. Jadi itu mungkin bisa menghilangkan baper saya begitu Nah, melihat. jadi kalau Iya. itu tadi rencana, mungkin ada rencana yang lain Pak yang bisa nanti menguatkan. Rencana pertama tadi kan seperti itu ya di kelas Iya. menganggap gitu. Nah, mungkin ada rencana lain mungkin Pak yang kira-kira nanti juga bisa meningkatkan percaya dirinya. Iya, satu itu Iya. mungkin menganggap itu, dan dua mungkin menguasai materi, Pak Bu ya. Oh, iya. Ya kita Jelas, sampaikan ya. sih apa, Ya, mau apa benar itu. begitu. Benar Jadi itu, ya. selain kita menyiapkan mental, menganggap mereka itu sama dengan siswa kita di kelas, Iya. mungkin saya juga akan menyiapkan materi, Pak, tentang Materi, ya. apa yang cocok kita sampaikan di depan anak-anak ketika waktu upacara begitu. Jadi penguasaan materi penting Pak, Penting ya. banget ketika ada di depan itu, pasti yang pertama materi harus Iya. kita kuasai dulu begitu, Pak. Iya. Yes. Kemudian Pak ini tadi sudah ada beberapa rencana itu yang Pak ini akan lakukan ya Pak dari permasalahan tadi Pak ya. Iya, Pak. Permasalahan tadi, kemudian Bapak tadi menyampaikan ada dua rencana ini. Nah, rencana itu kira-kira nanti perlu komunikasikan dengan kepala sekolah atau itu hanya rencana Bapak Saikoni sendiri untuk belajar mandiri begitu Pak? Kalau itu belajar mandiri, Pak. Oh, belajar Kalau mandiri. komunikasi kepala sekolah mungkin saya hanya menanyakan saya sekarang siap Oh, begitu. untuk Iya. ditunjuk sebagai pembina upacara. Dengan itu saya akan berusaha. Ketika saya sudah siap, Iya, iya, iya. maka angan-angan saya, rencana saya seperti itu, Pak. Jadi saya sudah menyiapkan dengan diri sendiri dengan itu tadi, melatih 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Akhirnya hari Senin sudah benar-benar siap. Oh, iya. Dan saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Saya tidak akan alasan apa lagi. Begitu, Oh, ayo. iya. Iya, malu, Pak. Iya. Tiap Senin menghilang ya. Pak Koni ini terdorong oleh diri sendiri Pak ya. Iya, karena Termotivasi dari dalam gitu. Pak. dari Ini karena bagus, itu Pak. karena tuntutan ini, pertama Pak. motivasi intrinsik Pak ya. Ya, Karena ya betul ya, karena tuntutan tadi ya. tuntutan pertama, Pak. Tuntutan. Tapi kalau ada tuntutan, kalau kita nggak mau berubah kan sama saja, Pak. Iya kan? Iya. Pasti hanya alasan manusia, Pak. Oke. Jadi sudah sekarang sudah sangat agak jelas nih Pak. Terus kemudian dari rencana-rencana yang Bapak ini nanti inginkan ini yang mau Pak Koni ini lakukan itu ini kira-kira implementasinya pelaksanaannya itu rencana itu membutuhkan waktu yang lama atau nanti dalam waktu dekat ini Pak? Kira-kira? Dekat, Pak. Jadi kan tadi saya bilang, jadi saya merubah dari baper saya tadi, Pak. Iya. Jadi merubah perasaan saya. Ya mulai besok, mulai di dalam kelas saya niati Iya. itu, bayangkan itu di depan podium Iya. pembina upacara, padahal kita ngajar. Ya, oke itu Pak ya. Itu melatih mental saya. Itu rencana saya. Karena kalau ini sudah tertanam, bahwasanya nanti hari Seninnya akan datang, saya ditunjuk pun sudah siap begitu, Pak. Oh, saya jam. Ini tadi, ya, ngobrol Bapak Ibu itu tadi. Iya, ini tadi ya. Tapi Pak, Iya, ini iya. dulu pernah nggak Pak? Dulu itu mungkin di beberapa tahun yang kemarin itu pernah merasakan atau memang baru pertama kali ini? Belum pernah, Pak. Oh, Jadi belum pernah, ketika ya. jadi pembina Iya. upacara itu pasti saya Iya, menghindar, Pak. Ya. Tapi kalau jadi MC itu kan bisa. Ya, oh, Tapi itu iya bisa. ya beda Pak ya. Kalau jadi pembina itu kan seolah-olah kita ngomongin itu mungkin. Ya, kenapa Iya, ya iya. nggak berani pokoknya. Oke Pak. Jadi ini tadi Pak Koni sudah mau merencanakan ke depannya ini dalam jangka waktu dekat Pak ya. Iya. Terus kemudian Pak Koni ini dengan tadi ada berapa Pak ya? 3 atau ada 2 cara? Ada 3 ya? Dua ini. Dua dulu ya. Nah, kemudian Pak Koni ini kira-kira dengan apa tadi strategi atau tadi rencana tadi kira-kira memerlukan
teman atau orang ketiga atau orang kedua untuk mengingatkan, Pak. Maksudnya mengingatkan ketika Bapak itu lagi tidak semangat, kemudian ada yang mau mengingatkan. Kira-kira ada, Pak? Saiful ini kan salah satu contoh. Iya kan? Gitu. Iya, saya makanya sharing dengan Pak Saiful. Itu kan salah satu bisa memotivasi saya. Iya, Makanya sering ngobrol dengan orang lain. Intinya teman sejawat. Kalau kita di lingkungan sekolah sendiri mungkin malu, Pak. Oh. Jadi iya kan? Iya. Malu kan? Biasanya mau ngomong-ngomong gini itu gimana gitu. Iya, Makanya saya dengan teman sejawat ataupun antar sekolah biar kita tidak ya, jadi intinya itu, jadi Iya. motivasi. Jadi saya merasa terharu nih, Pak. Nah, saya tanya siapa yang malah kembali ke saya. Ya, tapi Iya. saya akan berusaha, Pak. Nanti saya akan coba selalu kolaborasi dengan Bapak, coba mengingatkan apakah nanti sudah siap, apakah nanti sudah berapa persen. Nanti tolong saling memberi kabar, Pak. Ya. Oke, Jadi siap. biar nanti Pak Saiful ini bisa memulai ya percaya dirinya itu dengan bagus. Nah, kemudian Pak Saiful ini dari tadi itu sudah melakukan rencana, kemudian sudah menemukan orang yang diajak untuk memotivasi atau mengingatkan. Nah, kemudian saya kira ini, Pak, perbincangan kali ini saya rasa sudah cukup cukup baik, Pak. Dan Bapak Saiful ini saya tadi melihatnya itu sudah memberikan solusi-solusi yang bagus loh, Pak. Jadi dari permasalahan yang awal tadi sampai yang terakhir itu kayaknya Pak Saiful itu mendapatkan motivasi intrinsik, kemudian mempunyai solusi sendiri. Nah, begitu ya. Iya, mungkin karena pertemanan dengan Pak Ipul. Oh, gitu. Pak. Iya, jadi Pak Ipul di Jadi- sini sharing dengan saya, akhirnya saya itu terbawa, perasaannya oke. terbawa, Iya. terus akhirnya Iya. bisa ide-ide yang belum terpikirkan oleh saya itu bisa muncul gitu, Pak Ipul. Jadi yang kita omongkan obrolannya, tapi ternyata tidak terasa, Pak ya. Tidak terasa Tidak banget. terasa itu ternyata membawakan sebuah hasil. Alhamdulillah Pak Wah, Ipul. iya, iya, iya. Jadi menurut saya percakapan hari ini kita sudahi, Pak ya. Jadi saya nanti juga akan mengoling Bapak. Kira-kira tadi kan direncanakan waktu dekat, Pak ya. Iya, Pak. Nah, nanti ada beberapa hari akan saya coba chat Bapak persiapannya sampai berapa. Ya. Siap, Oke, Bapak. terima kasih. Itu saja, Pak, perbincangan hari ini. Semoga ini nanti menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Sayang Paknya. Terima kasih, Oh, Pak. iya, terima Karena kasih. waktu Bapak. Itu saja, terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga sukses. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus. Bagus sekali. Alhamdulillah Pak Saiful lancar, lancar Alhamdulillah, sekali, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, semua sudah terselesaikan semua. Iya. Terus ini saya lihat tadi Pak Saiful itu kalut, bingung, malu, bercampur, tapi sekarang itu wajahnya ceria, Benar-benar. benar-benar. Kayaknya sudah kayak menemukan titik temu yang bercahaya, cahaya apa? Cahaya ilahi. Kayaknya rasa percaya dirinya sudah keluar, Pak. Iya. Enak. Iya. Dilihat tuh enak. Aroma surgawi dari Pak Tadi, Ipul. tadi di pertama tadi kayak ucem gitu. Ucem, Nah, ini. galau. Makanya sekarang ini kelihatan berseri-seri. Berseri. Kan. Ini Pak, saya kembali lagi ke Pak Saiful ya. Iya. Saiful, terima kasih sudah melakukan pelaksanaan kucing dengan baik, dengan bersemangat, dalam artian Pak Saiful sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Iya. Ini kalau dari saya, ini Pak Saiful mau saya kasih sedikit pertanyaan atau rank. Iya. Itu kalau dari kegiatan ini tadi, Iya. dari 1 sampai 10 itu menurutnya Pak Saiful
Berapa? Nah, ini pertanyaannya mudah Pak. Ini. Jawabannya sulit. Kenapa sulit ini? Ya, karena kita itu nggak bisa melihat telinga sendiri ya. Gitu. Nah, kalau saya itu menilai diri sendiri itu memang sulit sekali. Ya. Kita mau mengatakan tinggi, nanti katanya orang itu sombong gitu Pak. Mau rendah, katanya mau rendah. Tapi kalau menurut saya sendiri saya itu merasa di kegiatan coaching itu pemahaman saya itu kira-kira masih di angka minimal 7 lah Pak saya. Jadi belum bisa, kalau menurut saya itu belum bisa ke 8, ke 9 bisa, belum. Jadi ke 7 lah itu menurut Pak. 7 ya? Iya. Nggak lebih sedikit nggak? Oh, saya pas Pak. Terima kasih. Ini tadi kan sebenarnya kan pertanyaan itu kan sebenarnya kalau penilaian saya sampaikan nanti kaget Pak. Padahal kalau menurut saya dengan Pak Saiful dengan Pak Saikoni tadi itu sudah bagus, sudah sesuai, mulai dari tirtanya sudah masuk, tujuan, identifikasi, rencana, terus sama tanggung jawabnya sudah masuk semua. Tuh. Jadi kalau penilaian saya bukan 7, Pak. Kalau menurut saya 9. 9 itu angka emas itu Pak. Ya, komunikasi enak, komunikasi bagus, berjalan dengan lancar. Tadi Pak Saiful mengatakan kelemahannya di mana Pak? Yang tadi. Kelemahan saya tadi itu di awal itu pertanyaan berbobot Pak. Jadi pertanyaan berbobot itu kan berarti nanti bisa memunculkan ide-ide. Itu tadi kan saya merasa kesulitan Pak. Kesulitan menurut Pak Saiful. Iya, menurut saya itu. Padahal menurut saya tidak ada kendala dan sangat bagus. Oh, begitu Pak. Jadi Ya, pertanyaan berbobot yang jenengan katakan saya lemah di pertanyaan berbobot itu tidak ada. Semuanya pertanyaan bagus, semua pertanyaan itu bisa dicerna, penggiringan opininya juga bagus. Terus dari segi tadi ada ini catatan saya tadi. Mulai dari 3 kompetensi tadi, mulai dari persen kehadiran penuh, terus mendengarkan Pak Saiful juga mendengarkan aktif dari Pak Saikoni, juga kehadiran penuh juga ada, terus melakukan pertanyaan berbobot tadi yang kelemahannya Pak Saiful. Menurut saya tidak Pak, tidak ada, sedikit tidak ada. Bahkan kenapa saya berani berikan nilai 9 yaitu karena saya melihat sendiri. Kalau Pak Saiful perasaannya 7 ya jangan berhenti di sini Pak ya. Ya, kejar sampai angka 10. Oh iya. Saya kan angka sempurna. Jadi masukannya sangat berharga Pak. Itu menyambung sedikit Pak Saiful dari kucing tadi, Pak Saiful ada kendala sedikit atau permasalahan sedikit itu wajar Pak. Namanya manusia. Mungkin namanya manusia itu ada salah. Kalau sempurna milik yang di atas. Iya benar. Tidak ada yang orang itu sempurna. Kita itu ditakdirkan salah bener itu kanggonane awake. Lah bener terus berarti malaikat Pak. Ya. Lah salah terus berarti ya setan. Gitu. Pak Saiful, jadi gini, hasil pengamatan tadi proses kucing yang Bapak laksanakan, tadi saya nilai sangat baik. Terima kasih. Dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, terus sekarang pertanyaan terakhirnya gini. Sebelum saya melakukan pertanyaan nanti dari saya ke Pak Saikoni, saya mau bertanya ke Pak Saiful yang terakhir, terus perasaan Pak Saiful setelah kucing dari dengan Pak Saikoni tadi gimana Pak perasaannya? Terima kasih Pak. Jadi ini tentang perasaan Pak. Yang saya rasakan itu tadi kan sebenarnya saya itu was-was Pak. Was-was itu
saya was-wasnya itu tidak bisa menangkap permasalahan dari teman atau kuci, sehingga nanti apa itu kegiatan coaching dalam alur tirta itu tidak terlaksana. Itu kecemasan saya. Nah, perasaan saya awalnya itu, Pak. Tapi ternyata dalam perjalanan perbincangan tadi itu ternyata semuanya bisa tercover dan berjalan lancar. Jadi akhirnya saya merasa di sini sangat bangga dengan Pak Saikoni yang sudah menjawab pertanyaan saya tadi dengan baik, sehingga saya bisa menerima apa itu, bisa mengambil apa kesimpulan dari yang disampaikan Pak. Ya, intinya sangat puas sekali. Alhamdulillah. Itu pernyataan dari Pak Saiful. Apunten Pak Saikoni. Iya. Setelah dari pernyataan Pak Saiful tadi, Pak Saiful menurut saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas sebagai coach, sudah melakukan alur tirta dengan baik. Sekarang Pak, saya tanya kepada jenengan, gimana perasaan jenengan setelah mendapatkan pelaksanaan coaching ini, dari pelaksanaan coaching ini? Jadi ya, saya sangat bangga, sangat senang, dan seperti yang awal saya sampaikan tadi, bahwasanya Pak Ipul itu bisa mengekspor apa yang saya miliki. Saya tidak bayangkan itu, Pak. Jadi tadi ya kan tahu sendiri Pak Ipul ya. Tadi saya kesini itu dengan wajah yang Ucem. terus Lusuh. Kurang bersemangat. Kayaknya rumah-rumahnya kok penuh masalah tadi. Iya. Setelah ngobrol berapa menit dengan Pak Ipul, dengan ditanya kesana kemari, tak terasa akhirnya kebahagiaan yang ada dalam saya. Karena saya menemukan apa yang saya harapkan. Amin. Seperti tujuan hidup. Jadi Pak Ipul memang ngeten. Terima kasih. Pak Ipul memang ngeten. Kalau saya bukan ngeten, lagi ngeten. Itu intinya saya bahagia. Jadi tapi Pak Saikoni kan nggak terasa kan? Nggak Bawa terasa. kemana kan nggak terasa. Iya. Semuanya gitu. Tahu-tahunya kan Selesai. selesai. Senyum, ketawa. Iya. Akhirnya Permasalahan dari dirinya Pak Saikoni ternyata solusinya. dari dirinya Pak Saikoni juga. Nah, itu yang saya benar-benar bangga dengan seorang Pak Ipul. Ya itu luar biasanya kegiatan coaching di alur tirta itu ya seperti Iya, itu. Itulah kehebatannya kucing. Kucing Alur dengan alur tirta itu. Oh iya. Terima kasih Pak Saikoni dengan kerjasamanya dan Pak Saiful. Saya sendiri di sini mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata saya kurang baik, Sama-sama. tingkah laku saya kurang baik. Mungkin lain waktu nanti kita bisa sambung lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kesempatan dan waktu yang berbeda. Ya. Tetap sehat, tetap Amin. semangat Amin. untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Itu dari saya, Pak Saiful, Pak Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan atau penyampaian coaching yang disampaikan oleh Bapak Saiful dan Bapak Saikoni dengan saya Aris Anjata itu sebagai fasilitator. Saya mohon diri apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, kurang berkenan. Dan semoga video ini bisa membuahkan hasil atau memberi tuntunan yang bisa dipetik untuk kita semua dengan baik. Dari saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.